Halo nih, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Maranata Siregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum kita yaitu PAIP. Di mana di sini kita disuruh untuk membuat prosedur satu, membuat berkas dengan nama PAIP basic.c, lalu menambahkan kode yang sudah diberikan. Lalu pada baris ke-13 nanti terdapat pengecekan keberhasilan dari pembuatan pipe berdasarkan dari nilai returnnya. Jika nilainya kurang dari nol, maka pembuatan pipe-nya akan gagal, dan jika nilainya sama dengan nol, maka pembuatan pipe-nya berhasil. Nah, di sini aku akan langsung ke laporannya. Jadi, eh, ini merupakan laporan dari kelompok kami, di mana di sini disuruh membuat berkas dengan nama Python basic.c lalu menambahkan kode. Jadi kita mulai dari pembahasan dari dasar hingga implementasi kode secara lengkapnya nanti. Di dalam sistem operasi, proses-proses yang berjalan secara bersamaan seringkali kita perlu saling bertukar data atau berkoordinasi agar bisa menyelesaikan tugas yang lebih kompleks, dan kebutuhan inilah yang melahirkan mekanisme interprocess communication atau IPC. IPC. Lalu salah satu bentuk dari IPC ini yang paling ringkas dan banyak digunakan di lingkungan Linux ini adalah pipe. Ini praktikum kita sekarang. Jadi di mana yang secara konsepnya bisa dibayangkan persis seperti selang air di dunia nyata. Nah, ada satu ujung untuk memasukkan data dan satu ujungnya untuk mengambil data, di mana aliran informasi hanya bergerak satu arah melalui buffer yang dikelola langsung oleh kernel, sehingga proses transfernya sangat cepat dan tidak membebani penyimpanan disknya. Lalu, pipe dibagi menjadi dua jenis, yaitu anonymous pipe yang hanya hidup di memori dan hanya bisa digunakan oleh proses yang memiliki hubungan parent-child dengan serta name pipe atau FIFO yang muncul sebagai entitas di sistem berkas sehingga bisa menghubungkan dua program yang benar-benar independen. Lalu pemahaman tentang arah aliran data, penggunaan file descriptor ini eh, dan mekanisme blocking menjadi kunci utama sebelum kita masuk ke penulisan kode, karena kesalahan kecil dalam mengelola ujung baca atau tutup bisa langsung menyebabkan program ini hang atau kehilangan data. Nah, di sini mari kita bedah untuk di file basic ini. Di awal program, kita mendeklarasikan sebuah array integer berukuran 2 dan nantinya akan berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan file descriptor dari kedua ujung pipe. Langkah krusial pertama ada pada pemanggilan fungsi pipe, di mana sistem operasi akan mengalokasikan buffer di kernel dan mengisi array C tersebut dengan dua deskriptor file yang valid. Lalu di baris ini eh, kita langsung melakukan pengecekan kondisi penting. Kalau fungsi pipe mengembalikan nilai kurang dari nol, berarti proses pembuatan pipe-nya gagal. Dan jika misalnya, dan program harus dihentikan menggunakan exit atau one untuk mencegah error berantai. Namun jika nilainya kembali sama dengan nol, artinya pipe berhasil dibuat dan siap digunakan. Setelah pipe aktif, kita masuk ke tahap pengiriman data melalui fungsi write yang menerima tiga parameter spesifik. Parameter pertama adalah P1 yang secara eksplisit merujuk pada ujung tulis atau write end dari pipe. Parameter kedua adalah variabel MSG1 yang berisi payload pesan yang ingin dikirim. Dan parameter ketiga itu adalah MSG size yang menentukan jumlah byte yang akan ditransfer. Nah, ketika fungsi ini dieksekusi, dari MSG yang pertama akan disalin dari memori aplikasi langsung ke buffer kernel milik pipe tanpa melalui sistem berkas disk. Nah, selanjutnya di baris yang memanggil fungsi read, kita menggunakan P1, P0 sebagai parameter pertama karena indeks 0 secara standar selalu menjadi ujung baca atau read end. Buffer input ini disiapkan sebagai wadah penampung, dan MSG size ini kembali dipakai agar ukuran pembaca persis sama dengan ukuran penulisan. Nah, pada saat fungsi read dijalankan, eh,
sistem akan mengambil data dari buffer. Lalu eh, sistem mengambil data dari buffer kernel dan menyalinnya ke inbuf. Dan yang paling menariknya, di sini ada sifat blocking. Kalau pipe masih kosong, fungsi read akan otomatis menahan eksekusi sampai ada proses lain yang menulis data, sehingga kita terjamin tidak akan membaca memori acak atau data sampah. Dengan alur yang sangat sederhana ini kita sudah berhasil membangun saluran komunikasi satu arah yang andal. Dan ini menjadi fondasi utama sebelum kita melangkah ke skenario yang melibatkan banyak proses. Selanjutnya, nah pada proses ke-13 ini, ini terdapat pengecekan. Nah, ini dia. Pada baris ini digunakan untuk pipe yang mengecek apakah proses pembuatannya berhasil. Jika berhasil mengembalikan nilai kurang dari nol, maka terjadi kesalahan sehingga program langsung dihentikan exit. Jika tidak, berarti pipe-nya berbuat. Nah, ini untuk baris ke-19, ini SKU size-nya tadi. Nah, di sini kita untuk prosedur kedua di sini disuruh untuk membuat pipe for.c. Nah, untuk ini sendiri konsep pipe ini menjadi jauh lebih penting atau powerful ketika digabungkan dengan fungsi for seperti yang ada di file pip ini. Jadi untuk ini sendiri, disinilah kita benar-benar memanfaatkan sistem sistem parent child dari Anonymous Pipe. Nah, program ini dirancang agar satu proses mengambil string dari pengguna, mengirimkannya ke proses kedua, lalu proses kedua memanipulasi string tersebut dan mengirim balik hasilnya untuk dicetak. Nah, mekanismenya dimulai dengan pembuatan dua buah pipe sekaligus, yaitu FD1. Ini dia FD1 dan FD2. Nah, untuk aliran balik dari child ke parent, ketika pengguna memasukkan string, fungsi for dipanggil dan secara instan menduplikasi proses berjalan menjadi dua entitas logika yang berjalan paralel. Di sisi parents process, program menutup FD1 itu nilainya nol karena parent hanya perlu menulis lalu mengirimkan string input melalui FD1. Itu nilainya 1 ke child. Setelah mengirim parent memanggil fungsi wait untuk menahan dari sampai child selesai bekerja. Kemudian penutupnya itu FD2 yang nilainya itu satu karena parent hanya akan membaca hasil akhir dan mengambil data yang sudah dimodifikasi melalui FD2 atau nol untuk ditampilkan ke layar. Nah, di sisi child proses ini alurnya berjalan berlawanan. Child menutup FD1 yang nilainya itu satu karena hanya akan membaca program string dari parent melalui FD0. Lalu setelah itu dan mengirim hasil modifikasi kembali ke parents melalui FD2 atau one sebelum akhirnya terminalisasi. Nah, modifikasi yang dilakukan di file pp4 update.c ini sendiri di sini itu hanya mengubah bagian logika manipulasi string ke child process di mana kita menyisipkan informasi seperti nama, NIM, atau program studi ke dalam buffer sebelum dikirim balik. Perubahan ini membuktikan bahwa tabnya itu bersifat netral terhadap konten data. Selama ukuran buffer dan format pengirimannya konsisten, pertukaran informasi akan berjalan stabil dan terprediksi. Nah, kita beralih ke prosedur name-nya, di mana ini yaitu pipe wr.c dan pipe rw.c yang menunjukkan bahwa bagaimana dua program tanpa hubungan parent child itu bisa saling berkomunikasi. Berbeda dengan anonymous pipe, name pipe ini muncul di di sistem berkas sebagai entitas nyata yang dibuat menggunakan fungsi eh, MKVivo dengan parameter path dan izin akses 0666. Nah, meskipun terlihat seperti file biasa saat di list, isi Vivo sebenarnya tidak disimpan di disk, melainkan tetap berada di buffer kernelnya.
Nah, sehingga kecepatan aksesnya tetap tinggi. Nah, keunikan utama Nempad ini terletak pada sifat blocking dari fungsi open-nya, di mana proses yang membuka Vivo dengan metode O-Ronly ini akan otomatis tertahan. Ini dia. Sampai ada proses lain yang membuka Vivo yang sama dengan mode O-Ronly ini. Nah, mekanisme ini menjamin bahwa data tidak pernah dikirim ke ruang hampa yang memastikan kedua proses berada di titik siap yang sama sebelum transfer dimulai. Nah, dalam praktiknya kedua program ini mengimplementasikan bahwa eh, komunikasi dua arah dengan teknik half duplex itu atau peran bergantungnya layaknya walkie-talkie, di mana pada fase pertama pipewire ini membuka dengan mode menuliskan pipe RW, membuka dengan mode membaca. Setelah koneksi terbentuk, data mengalir dari penulis ke pembaca. Nah, kedua program lalu memanggil close yang secara otomatis mengirimkan sinyal of F-nya dan mengosongkan file deskriptornya, memungkinkan pipenya itu dibuka kembali dengan mode yang tertukar. Nah, di fase kedua, di PPRW ini, di situ berubah menjadi penulis dan PPWR menjadi pembaca. Jadi kebalikan uh, jadi keduanya ini berbanding terbalik. Nah, proses blocking kembali terjadi pada PPWR ini dan pertukaran data kedua itu berlangsung secara lancar. Seluruh alur ini didukung oleh manajemen buffer standar, di mana FGX itu mengambil input dari keyboard ke buffer aplikasi, write-nya menyalinnya ke kernel buffer, write mengambilnya kembali ke area lokal, dan printf itu menampilkan ke layar dan menunjukkan betapa terstrukturnya. Jadi ini untuk kode yang kedua ini itu terstruktur gitu. Jadi untuk tantangannya itu untuk tugas pemrograman ini bagian tantangan di mana di sini ada kode master. Nah, ini mensimulasikan arsitektur master worker yang saling berkolaborasi untuk mengurutkan array angka di mana master.c ini sendiri berperan sebagai pengontrol alur dan worker C ini sebagai layanan pemrosesan. Nah, program master dimulai dengan memastikan kedua jalur komunikasi tersedia melalui MK Vivo, lalu menginisialisasi array integer dan mengisinya dengan angka acak menggunakan ren dan disit oleh time agar hasilnya berbeda setiap eksekusinya. Jadi master kemudian membuka Vivo pertama dengan mode OWR only dan di titik ini eksekusi akan tertahan sampai worker membuka ujung bacanya. Begitu koneksi terbentuk, master ini mengirim seluruh blok memori array menggunakan write, lalu langsung membuka Vivo kedua dengan mode ORD only untuk menunggu hasilnya. Jadi setelah data diterima via read, master mencetak array yang terurut ke monitor dan menghapus berkat Vivo menggunakan unlink agar tidak menutupi sistem. Dia. Jadi di sisi lain worker C ini dirancang dengan prinsip fokus dan efisiensi di mana program langsung membuka Vivo pertama dengan mode ORD only. Nah, dan menunggu sampai master mengirimkan data. Begitu data masuk, worker menyalinnya dari kernel buffer ke eh, memori lokal, lalu mengurutkannya menggunakan fungsi pustaka key sort dan menerima pointer array, jumlah elemennya, dan ukuran tipe data serta fungsi membandingkan CMP untuk mengurutkan secara ascending. Nah, setelah pengurutan selesai, worker membuka Vivo, lalu eh, kedua dengan metode OWR only dan mengirim balik hasilnya ke master. Urutan eksekusinya sangat krusial lah. Jadi, worker biasanya dijalankan lebih dulu
atau di background agar siap mendengarkan, lalu master jalankan untuk memicu aliran data. Setelah itu worker yang tadinya terblok langsung aktif, memproses dan mengirim balik, dan master menerima serta menampilkan hasil akhirnya. Sinkronisasi ini terjadi sepenuhnya melalui mekanisme blocking. Oh, jadi ini kodenya untuk ini kode master. Jadi ini untuk kode workernya. Ini hasil yang di eh, dihasilkan. Nah, ini outputnya. Jadi sebagai untuk kesimpulannya, perlu kita ingat di saat bekerja dengan pipe, ini adalah pengecekan return value dan setiap fungsi sistem seperti find, forward, open, write, dan read ini karena kegagalan tanpa penanganan akan menyebabkan perilaku tidak terduga atau crash. Selalu selalu tutup file descriptor yang tidak digunakan di setiap proses untuk mencegah kebocoran resource-nya, dan pastikan urutan open tidak menyebabkan deadlock dengan menjaga satu sisi menulis dan sisi lain membaca secara bersamaan. Jika menggunakan fork, jangan lupa memanggil wait di parent proses agar shell-nya tidak berubah menjadi zombie proses. Nah, dan jangan lupa selalu hapus name pipe-nya dengan unlink setelah selesai dipakai untuk menjaga kebersihan sistemnya. Lalu, yang terakhir itu pemahaman mendalam tentang arah aliran data ini penting. Mekanisme blocking dan manajemen buffer ini bukan hanya relevan untuk praktikum saja, tetapi untuk fondasi kita lah nanti untuk membangun aplikasi server. Mungkin perlu kita ingat juga untuk mengubah ukuran buffer, di mana ini untuk melihat dampaknya dan menambahkan endor handling yang lebih komprehensif. Nah, eksplorasi langsung adalah cara yang terbaik untuk kita bisa mengerti lebih dalam tentang pipe ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.